Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan terus menopang kita dari hari ke hari. Marilah kita pada hari ini kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, dan Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami masih diberi nafas kehidupan, dan terus Engkau topang mencukupkan kami. Kami hidup bukan dari diri kami sendiri, tetapi Engkau adalah sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami pada pagi hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tolong kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu mengerti dan melakukannya. Berkatilah setiap kami, Bapa. Ampunilah segala dosa kami dan layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah kiranya persekutuan kami boleh berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar, maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan firman Tuhan ini, jangan hanya memiliki iman, tetapi iman itu harus berbuah. Di dalam ayatnya yang ke-13, saya bacakan sekali lagi. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti bahwa sebuah pohon tumbuh subur adalah dari buahnya. Buah adalah hasil sebuah proses panjang dari sebuah benih yang ditanam, bertunas, menjadi pohon kecil, kemudian bertumbuh semakin hari semakin besar, lalu berbunga dan berbuah. Kualitas buah yang dihasilkan menjadi ukuran keberhasilan bagi pohon tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Ukuran seorang Kristen yang berhasil
bukan dari berapa lama ia sudah menjadi orang Kristen, tetapi saudara, berapa banyak pelayanan yang ia kerjakan atau berapa besar persembahan yang telah ia berikan kepada Tuhan. Tidak, saudara. Namun kedewasaan seorang Kristen ditunjukkan dengan buah-buah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya. Buah-buah Roh Kudus itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saudara, ketika Paulus mendengar tentang jemaat Roma yang bertumbuh cepat dan memiliki kesaksian iman yang sangat baik, Paulus rindu untuk berjumpa dengan jemaat Roma ini. Mengapa Paulus ingin berjumpa dengan mereka? Karena Paulus ingin melihat sendiri dan menemukan buah iman mereka yang telah dihasilkan di dalam kehidupan mereka. Walaupun Paulus tidak merintis jemaat Roma, tetapi ia sangat bangga akan kesaksian iman jemaat Roma ini. Meskipun Paulus hanya mendengar kabar tentang buah iman mereka, Paulus tetap rindu mendoakan dan merasakan secara langsung kesaksian buah iman yang menguatkan dirinya. Nah, saudara, bagi kita juga jemaat Kristen pada hari ini, orang-orang percaya, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah iman, buah roh bagi lingkungan sekitar kita? Apakah kita memiliki kehidupan yang menjadi saksi bagi orang lain? Marilah, saudara, kita mengoreksi diri kita. Hendaklah kita bertumbuh dan menghasilkan buah serta menjadi berkat bagi orang lain. Keterlibatan kita di dalam pelayanan sebetulnya tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun kita punya kesempatan, kita bisa melayani untuk mendoakan orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain, mengulurkan tangan bagi mereka yang kesulitan untuk meringankan beban mereka. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi tentang Injil Yesus Kristus dengan buah-buah iman kita, dengan buah-buah roh kita. Biarlah kita menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik pula. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, untuk mengingatkan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang yang percaya akan iman kami. Kalau kami telah beriman kepada-Mu, agar iman itu menghasilkan buah-buah roh, buah-buah yang baik, yang memuliakan Tuhan. Sehingga kami sebagai orang Kristen ini tersiar kabar kami kepada banyak orang, kepada dunia ini, bahwa kami adalah orang-orang yang baru di dalam Tuhan, yang menghasilkan buah-buah yang baik, yang memuliakan Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Dan kami memohon, ampunilah kami, karena seringkali kami ini bukannya menghasilkan buah, tetapi kami malah membuat nama Tuhan menjadi terhina, membuat Tuhan menjadi malu. Kami mohon ampunilah kami. Dan tolonglah kami Tuhan untuk berubah dan menghasilkan buah, agar kami bertumbuh, kami sehat di dalam kerohanian kami. Dan nama Tuhan kiranya yang dimuliakan. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Usaha dan pekerjaan, kiranya tangan Tuhan mengulurkan berkat. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah. Dan bagi mereka yang sudah lanjut usia, hiburkan mereka dan kuatkanlah pengharapan mereka. Berkatilah bangsa kami Indonesia,
Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan tolong mereka memimpin bangsa ini. Tuhan berilah mereka hikmat di dalam mengambil kebijakan-kebijakan sehingga benar-benar membawa bangsa ini bisa menghadapi krisis ekonomi secara khusus maupun juga dalam menghadapi pandemi corona. Kiranya Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.